Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septri Anjarini, NPM 1962 10417. Dari kelas 5A, mata kuliah pembelajaran menulis, dosen pengampu Bapak Albert SPD MPD. Selanjutnya masuk kepada materi rencana kegiatan pembelajaran atau RPP. Baiklah, di sini saya akan mengambil materi dari sekolah SMAN 1 Kuantan Hilir Seberang, mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 12 semester 1, materi pokok mempelajari dan menulis cerita sejarah. Alokasi waktu 2 kali 45 menit. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Saya akan mengambil kompetensi dasar pada bagian 4.40, yaitu menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Tujuannya yaitu 1. Mempelajari, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian. Yang kedua, bahasa Indonesia pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan kompetensi diri sebagai bagian dari sekolah, keluarga, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran ada 3. 1. Media. Pada media kita dapat menggunakan lembar kerja, lembar penilaian, buku cetak, salindia atau PowerPoint, dan gambar. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu dapat berupa papan tulis, spidol, laptop, infokus, dan penggaris. Selanjutnya yang ketiga, metode. Metode yang kita gunakan yaitu metode konstekstual, karena siswa dapat belajar dalam situasi dunia nyata, tidak dalam awang-awang. Materinya yaitu mempelajari dan menulis cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan teks yang menceritakan tentang kejadian masa lampau dan merupakan fakta yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Teks cerita sejarah biasanya disampaikan berdasarkan fakta, kronologis waktu, atau berdasarkan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, struktur teks cerita sejarah yaitu terdiri dari 3 struktur. 1. Orientasi. Orientasi merupakan gambaran umum tentang peristiwa yang diceritakan dalam teks cerita sejarah. 2. Urutan peristiwa. Urutan peristiwa merupakan bagian yang menceritakan kronologi peristiwa sejarah yang disusun sesuai dengan urutan waktu. 3. Reorientasi. Reorientasi merupakan penegasan ulang teks cerita sejarah yang bersifat optimal, sehingga bagian ini tidak harus ada dalam setiap teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah dibuat bukan berdasarkan imajinasi pengarang, melainkan bersifat nyata dan benar-benar telah terjadi di masa lalu. Pada saat menulis teks cerita sejarah, kita perlu memerhatikan kebahasaannya seperti pronomina, frasa adverbal, frasa material, dan konjungsi temporal. Unsur-unsur yang mendukung atau yang terdapat di dalam menulis cerita sejarah yaitu tema, latar atau setting, tokoh, dan alur. Menulis novel sejarah tentang seseorang atau bahkan diri sendiri, hal yang pertama harus dilakukan adalah menentukan peristiwa sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lalu yang akan dikembangkan menjadi novel sejarah. Menulis novel sejarah berarti mengemas fakta sejarah dengan rekaan penulis. Rekaan yang dimaksud yaitu harus didasarkan pengetahuan yang baik dari penulis. Misalnya pengetahuan tentang tokoh Inggit Garnasi dalam novel Ku Antar ke Gerbang yang dimiliki Ramadan Ki Hajar H. sangat memadai sehingga ia dapat menghayalkan secara baik
Dan dalam menulis cerita sejarah, kita harus menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu aku. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam menulis cerita sejarah, yaitu menentukan peristiwa apa yang menarik untuk ditulis, mencari tahu tentang peristiwa cerita yang mau ditulis, apa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kapan, di mana, serta di mana atau bagaimana kejadian cerita yang mau ditulis. Atau bisa dikatakan dengan unsur 5W1H. Serta mengumpulkan berbagai sumber tentang cerita tersebut, menulis kronologi kejadian yang sesuai dengan tahapan-tahapan, dan menyusun cerita sejarah dengan memiliki bahasa kita sendiri. Dalam menulis, kita harus membuat sinopsis agar memudahkan pembaca pada saat membaca. Dan pada saat menulis, kita harus memperhatikan kebahasaan serta menerangkan tempat dan waktu kejadian peristiwa. Ada beberapa ciri yang perlu kita perhatikan dalam menulis teks cerita sejarah, yaitu 1. Disajikan secara kronologis. 2. Dibentuk teks cerita sejarah ulang atau record. 3. Struktur teksnya dapat berupa orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. Dan 5. Isi berupa fakta. Jenis teks cerita sejarah. Ada 3 macam jenis-jenis teks cerita sejarah. Yang pertama, sejarah fiksi. Terdapat 4 macam sejarah fiksi, yaitu 1. Novel. Novel merupakan karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umum dalam bentuk cerita. Yang kedua, cerpen. Cerpen merupakan cerita pendek berupa prosa naratif fiktif. Yang ketiga, legenda. Legenda merupakan cerita atau prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang keempat, roman. Roman karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan pembuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Jenis cerita sejarah yang kedua yaitu sejarah non-fiksi. Terdapat 4 macam sejarah non-fiksi, yaitu sebagai berikut. 1. Biografi. Biografi merupakan keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, autobiografi. Autobiografi merupakan kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Yang ketiga, cerita perjalanan. Cerita perjalanan merupakan teks yang merupakan tentang perjalanan seseorang. Yang keempat, catatan sejarah. Catatan sejarah merupakan teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah. Jenis cerita sejarah yang ketiga yaitu perbedaan fiksi dan non-fiksi. Cerita sejarah fiksi yaitu merupakan jalan ceritanya disusun berdasarkan dunia nyata. Gambaran kehidupan batin seseorang tokoh lebih dalam. Pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap dan menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Sedangkan sejarah non-fiksi yaitu tersusun oleh fakta yang objektif, gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta, dan menyajikan kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta. Penilaian. Ada 3 penilaian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, penilaian sikap. Pada penilaian sikap, ada 2 sikap yang dapat kita nilai atau kita lihat, yaitu yang berdampak positif, seperti mampu berdiskusi dengan baik, dan sedangkan yang negatif tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Pada penilaian pengetahuan, kita dapat melakukan seperti peserta didik wajib atau diminta untuk mengerjakan tugas yang sudah ada di dalam buku. Selanjutnya, orang tua diminta untuk membimbing peserta didik dalam mengerjakan tugas rumah atau pekerjaan rumah. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengumpulkan tugas yang sudah dikerjakan agar mendapatkan nilai. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Pada penilaian keterampilan, kita sebagai guru dapat melakukan pengukuran keterampilan dengan menyuruh siswa menulis teks cerita sejarah pribadi
yaitu dapat berupa pengalamannya sendiri maupun pengalaman masa lampau orang lain. Materi di atas, buku rujukan atau sebagai referensi maupun daftar pustaka yaitu ada 3. Yang pertama, buku Bahasa Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2008 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, yaitu modul pengayaan bahasa Indonesia. Dan ketiga, modul yang dikeluarkan pada tahun 2019 Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.